Syekh Daud ulama produktif dari Patani. Ulama yang satu ini merupakan salah satu yang paling produktif. Banyak karya dan bidang keilmuan Islam yang dibahasanya. Syekh Muhammad Daud Al-Patani adalah salah satu ikon keilmuan Islam bagi masyarakat Melayu pada awal abad ke-6. Dikenal sebagai salah satu ulama Nusantara yang berpengaruh dan tonggak perkembangan tasawuf di Asia Tenggara. Selain menulis fiqh dan tauhid, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, banyak juga tulisannya tentang ilmu tasawuf. Di antara penulisan beliau dalam ilmu ini antara lain ilmu tasawuf, 1233H-1817M. Kemudian tercatat pula kitab Kanzul Minan al-Hikam Abi Madian merupakan terjemahan dan syarah karangan Abi Madian, dan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang merupakan terjemahan karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Sebuah lagi tasawuf peringkat tinggi, Muntahi, karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang khusus membahas rumus-rumus ahli sufi pada konteks martabat 7, ialah Manhalus Safifi Bayani Ramzi Ahlis, tanpa dinyatakan tahun penulisan. Walaupun dia murid fi bayani kalimatit tauhid dapat diklasifikasikan ke dalam karya ilmu tauhid, namun juga dapat dimasukkan pada ilmu tasawuf. Sebabnya kitab ini khusus membicarakan metode zikrullah menurut tarikat Syatariyah. Selain kitab-kitab tasawuf yang berdiri sendirinya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani juga menulis ilmu itu pada bahagian halaman akhir kitab-kitab fiqhnya, ialah Hidayatul Muta'alim, Al-Jawahirus Saniyah, Sulamul Mubtadi, dan Fathul Manan. Banyak sekali hasil buah pena Syekh Daud Al-Fatani. Hingga saat ini beberapa kitabnya masih dikaji dan dipakai dalam kegiatan belajar mengajar di berbagai tempat, khususnya di Asia Tenggara. Berikut adalah karya-karyanya. Daud bin Abdullah Al-Fatani bukan sahaja seorang ulama yang terkenal, tetapi juga seorang pengarang terulung di Asia Tenggara. Bughiyat Al-Tulab, Al-Saidua Al-Zabaih, Al-Bahjat Al-Saniyat, Wasaya Al-Abrar wa Mawaiza Al-Akhyar, Manhalus Husafi, Munyak Al-Mushali Bahjat Al-Mardiyat, Hidayat Al-Muta'alim. Adapun dalam kesusastraan Melayu karya-karyanya antara lain Kifayat Al-Muhtaja fi Bayani Isra wa Al-Miraj, Tarik Patani, Maulud Nabi, tahun 8 Muharram 1230-1815M, Saudagar Miskin, Al-Muswadah, Iqdat Al-Jawahir, tahun 20 Safar 1245-1829M, puisi nasihat yang dimuat dalam Jamul Fawaid. Puisi terjemahan Matan Zubat yang dimuat dalam Fathul Manan li Safwatis Zubat, Hikayat Nabi Yunus, dimuat dalam Waward Az-Zawahir, Hikayat Hasan Al-Asy'ari berhujah dengan Jubai, dimuat dalam Ad-Dur At-Samin dan Waward Az-Zawahir. Selain itu juga karangan yang tentang manaqib seperti Manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimuat dalam Fathul Manan, Manaqib Sayyidina Umar Al-Faruq, dimuat dalam Fathul Manan, Manaqib Sayyidina Utsman bin Affan, dimuat dalam Fathul Manan, Manaqib Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dimuat dalam Fathul Manan, Manaqib Imam Hanafi, dimuat dalam Waward Az-Zawahir dan Fathul Manan, Manaqib Imam Maliki, dimuat dalam Waward Az-Zawahir dan Fathul Manan,
Manaqib Imam Syafi'i, dimuat dalam Waward Az-Zawahir, Bughyat Tulab dan Fathul Manan. Manaqib Imam Hanbali, dimuat dalam Waward Az-Zawahir dan Fathul Manan. Manaqib Junaid Al-Baghdadi, dimuat dalam Waward Az-Zawahir. Ada juga dalam bentuk sejarah seperti Sejarah Perang Badar, dimuat dalam Waward Az-Zawahir, dan Sejarah Perang Uhud, dimuat dalam Waward Az-Zawahir. Kemudian ada kisah atau cerita, yaitu kisah Nabi Adam dan Hawa dalam syurga dan sebab keluar keduanya dari syurga, dimuat dalam Waward Az-Zawahir. Kisah Nabi Yusuf AS, dimuat dalam Jamul Fawaid. Kisah Nabi Sulaiman dan Balkis, dimuat dalam Waward Az-Zawahir. Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan, dimuat dalam Waward Az-Zawahir. Kisah Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW dimuat dalam Waward Az-Zawahir dan Jamul Fawaid. Karya-karya beliau yang telah ditemui, sama ada berupa manuskrip maupun yang bercetak. Di antaranya, Kifayat Al-Muhtaj, Idahal Bab, Nahju Al-Raqibin, Gayat Al-Takrib, Bulughal Maram, Gayat Al-Maram, Al-Dur Al-Tamin, Tuhfat Al-Raqibin, Nahju Al-Raqibin, Masyawadah, Kashful Gumah, Jamul Fawaid, Minhajul Abidin, Kanzul Minan, Aqidat Al-Jawahir, Fathul Manan, Jawan Akhirus Saniyah, Sulamul Mubtadi, Furu'ul Masail, ditulis mulai tahun 1254 Bahjatul Mardiyah, Al-Bahjatul Wardiyah, Matnu Hikamli Al-Alamah Ibni Ruslan, Bahasa Arab, Al-Tanbih, Bahasa Arab. Kemudian tercatat juga kitab seperti Kaifiyat Salat Tarawih, Fawaidul Fikri Imamil Mahdi, Kismuz Zakati Bainal Asnaf, Risalah Syatariyah Wasamaniyah, Fatwa berjual beli dengan kafir, Hukum haid dan istihadah, Nubzah fi Bayan Syurutil Jumuah, Talikul Latif, A.S. Said Wazabaih. Kandungannya perkara binatang yang halal dan haram menurut mazhab Syafi'i. Diaul Murid, ditulis sewaktu berkunjung rumah Sultan Muhammad Safiuddin di Kampung Parit Dalam, Sambas, Indonesia. Sifat 20, terjemahan Bidayatul Hidayah, Bisyaratul Ikhwan, Kaifiyat Hatam Al-Quran, Muzakaratul Ikhwan, Risalatus Sail, Kifayatul Mubtadi dan lain sebagainya. Sumber, Islamico. Harapan, share, comment dan like channel sumber, The Information News.